dievaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini untuk semester pertama, Bapak Ibu, saya belum bisa mengevaluasi panjenengan secara detail. Harapan saya nanti bulan September saat panjenengan menyerahkan laporan kinerja bulanan, maka saya ingin evaluasi di situ. Jadi untuk untuk September nanti, mohon saat mengajukan laporan kinerja bulanan, dilampiri laporan kinerja bulanan dari Januari sampai Agustus. Dari Januari sampai Agustus. Kedua kalinya terkait hal-hal yang bisa kami monitoring, terkait capaian kinerja panjenengan, mengingatkan bahwa kita ada kontrak tentang panjenengan sebagai guru ASN harus mampu menggunakan metode pembelajaran berbasis IT, maka kita ada kontrak bahwa panjenengan harus membuat video pembelajaran dalam 1 semester minimal 1 video pembelajaran. Jadi nanti bulan Agustus ini saya mohon untuk semester 1 terpenuhi, semua guru harus menyetorkan video pembelajarannya. Indikator kami jelas bahwa indikator video pembelajaran adalah yang tertayangkan di aplikasi Kudus Berbagi. Bapak Ibu sudah download semuanya aplikasi Kudus Berbagi. Jadi setelah ini akan kami share terkait link bagi Bapak Ibu yang belum mengupload video atau videonya belum kami tayangkan pada aplikasi Kudus Berbagi. Mungkin dikarenakan beberapa hal, mungkin karena saat itu uploadnya telat atau maaf tidak layak tayang, maka mohon introspeksi diri, nanti kita share link kembali terkait permintaan video pembelajaran untuk kita teruskan diupload di aplikasi Kudus Berbagi. Itu sekiranya itu. Dan untuk SKP yang semester kedua, kemarin kita ada sedikit miss tentang SKP. Kemarin SKP itu dibuat per semester ya, karena masa transisi saya rasa seandainya ada apa ya, ada ikhtilaf gitu ya, bisa ditolerir karena kita masa transisi tahun awal untuk pelaksanaan SKP ini. Jadi setelah kami koordinasikan dengan bagian kepegawaian, Bapak Ibu, SKP itu dibuat 1 tahun sekali. Jadi Bapak Ibu tolong nanti saat bulan Agustus akhir dipersiapkan SKP-nya untuk yang seharusnya semester kedua, tapi karena kita merevisi, jadi nanti dibuat tanggalnya atau bulannya Januari. Dibuat Januari, diperuntukkan untuk Januari sampai Desember 2022. Kita selesaikan tentang SKP, tentang penilaian, tentang video pembelajaran, itu nanti September saat nanti kita ketemu lagi mengumpulkan LCKB pada awal September untuk laporan bulan Agustus. Begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa itu nanti panjenengan akan mendapatkan sosialisasi dari Mas Putra terkait bagaimana penggunaan aplikasi masuk ini. Nanti saya izin sebentar mungkin off karena saya belum sholat, saya sholat dulu. Jadi nanti tetap saya akan bergabung kembali. Saya rasa dari saya cukup sekian. Nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu pengawas yang sekiranya binaannya belum bergabung, Bapak Ibu mohon diminta bergabung. Kenapa? Karena ini akan diberlakukan, kita trial dulu dari tanggal 4 Agustus. Jadi jangan sampai kita kurang komunikasi, ada ASN kita yang tidak join, tidak tahu apa itu aplikasi masuk. Jadi mohon semua pengawas untuk mengecek atau meminta ulang. Kita sasarannya ada 300-an ASN, tapi ini yang bergabung baru 100, jadi masih kurang banyak sekali. Mohon Bapak Ibu pengawas untuk menginformasikan kepada binaannya yang belum bergabung pada siang hari ini.
Saya rasa itu setelah ini mohon Mas Putra mensosialisasikan bagaimana penggunaan aplikasi masuk. Nanti kita teruskan lagi ya Mas Putra. Saya izin sholat sebentar ya Mas Putranya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salma. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, berkaitan dengan layanan masuk dari PT Telkom, izin kami akan menyampaikan berkaitan dengan layanan masuk ini yang nanti akan digunakan di lingkungan madrasah pada lingkungan Kemenak Kabupaten Kudus. Nah, sebelumnya di Kudus sendiri, izin saya menyampaikan untuk penggunaan layanan masuk juga sebenarnya sudah digunakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus berkaitan dengan absensi untuk guru non honorer ya. Untuk guru yang honorer, seingat saya, nah itu sudah digunakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Nah, sedangkan masuk sendiri untuk di madrasah itu kita sudah implementasi sejak tahun 2019. Memang pertama di madrasah-madrasah yang ada di Kanwil, Jawa Timur. Termasuk sehingga dengan saat ini kita itu sudah ada yang menggunakan dari seluruh madrasah di Kanwil DKI Jakarta, kemudian seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk juga dengan madrasah-madrasah lain seperti Temanggung, kemudian ada di daerah Sumatera juga sudah menggunakan. Memang sesuai yang disampaikan oleh Bu Salma tadi berkaitan dengan surat edaran dari Kemenak Pusat terkait dengan presensi menggunakan sistem biometrik. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan detailnya nanti akan disampaikan oleh Mas Aldino. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra. Izin memperkenalkan diri, saya Aldino, rekan timnya Mas Putra dari PT Telkom. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Siap Mas Aldino. Mungkin sebelum ke Mas Aldino, dari Mas Taufik ada? Kalau saya nggak ada dulu Mas, nanti saja ya. Ya, izin saya juga lupa memperkenalkan tadi. Jadi kita di Telkom itu ada Mas Taufik yang berlokasi di wilayah Telkom area Kudus, kemudian ada saya sendiri Putra dan ada Mas Aldino terkaitan dengan teknis dari tim masuknya. Oke, dilanjut Mas Aldino. Siap. Perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah aplikasi masuk, merupakan sistem biometrik kehadiran. Sebentar, nah ini merupakan sistem biometrik kehadiran yang menggunakan face detection dan liveness detection untuk autentifikasinya. Jadi untuk mengautentifikasi apakah ini benar pengguna, apakah benar ini orang, itu menggunakan deteksi wajah dan deteksi kehidupan. Jadi yang dideteksi adalah wajah dan kehidupannya. Kalau semisal wajahnya tidak benar, maka nanti oleh aplikasi akan ditolak. Apalagi kalau misalnya nggak hidup, karena di sini menggunakan liveness detection. Jadi untuk mendeteksi kehidupan. Jadi kalau semisal menggunakan foto atau menggunakan video, itu tidak bisa digunakan untuk absen. Jadi harus benar-benar berupa orang yang masih hidup. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah diagram layanan masuknya. Nah, dari sini, dari masing-masing madrasah, nanti akan ada operator yang melakukan konfigurasi. Jadi di sini ada yang namanya operator untuk melakukan pengaturan di SIM, atau kita sebutnya biasanya sistem informasi manajemen. Mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu
Jadi untuk layanan masuk ini ada dua, yaitu SIM berupa web based, jadi nanti bisa dibuka menggunakan Google Chrome, dan yang satunya adalah mobile apps yang nanti dibuka menggunakan HP Android Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, yang digunakan pertama adalah SIM. SIM itu untuk melakukan pengaturan dari masuknya. Jadi di situ di Bapak Ibu di SIM itu bisa melakukan pengaturan dari lokasi presensi, kemudian data guru. Nah, kalau untuk data guru karena merupakan guru madrasah, jadi nanti tinggal diintegrasikan dari Simpatika. Ini nanti tinggal ditarik saja data guru-gurunya yang ada di Simpatika. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ribet-ribet lagi harus melakukan upload, kemudian harus melakukan menginputkan data gurunya satu persatu, itu tidak perlu. Nanti dari masuk akan mengambil data-datanya dari Simpatika. Kemudian Bapak Ibu di sini itu harus melakukan pengaturan jadwal. Dan satu lagi, Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran wajah atau yang bisa kita sebut dengan enroll wajah. Seperti itu. Kemudian kalau sudah melakukan pengaturan tersebut, nanti data guru-guru bisa melakukan presensi di mobile apps-nya. Kemudian data presensi tersebut akan masuk ke dashboard data dan akan langsung dikirimkan ke Simpatikanya berkaitan dengan data absensi yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Kemudian berikut ini adalah workflow integrasi dan implementasi dengan Simpatika seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari SIM, kemudian mobile apps personal, kemudian mobile apps instansi, dashboard data itu akan dikirimkan ke masuk dan dari masuk akan dikirimkan datanya lagi ke Simpatika. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah workflow umum penggunaan. Jadi workflow umum penggunaan ini ada dua peran, dari admin atau operator dan dari user atau biasanya bisa disebut untuk GTK. Jadi dari admin atau operator ini melakukan pengaturan jadwal dan waktu, kemudian pengaturan lokasi presensi, termasuk dari radius lokasi presensinya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian data GTK yang harus diintegrasikan dari Simpatika, yang harus dari Simpatika. Kemudian melakukan deteksi data wajah GTK, itu yang harus dilakukan oleh admin atau operator di SIM dan mobile apps-nya. Kemudian dari GTK nanti melakukan absensi menggunakan mobile personal. Jadi menggunakan HP Android-nya masing-masing, itu melakukan absensinya. Kemudian registrasi perangkat, yaitu mendaftarkan wajahnya di perangkatnya. Kemudian untuk lokasinya nanti tergantung dari pengaturan yang diberikan oleh admin, seperti itu. Kemudian terdapat juga untuk rekapitulasi datanya. Jadi di situ di operator atau admin atau kepala madrasah itu bisa melihat rekapitulasi absensi yang ada di SIM. Selain SIM juga ada yang namanya BI atau Business Intelligence. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pantau juga di situ terkait dengan data-data kemudian rekap yang bisa dilihat di BI termasuk di SIM-nya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan untuk SIM, mobile apps, dan BI-nya. Oke, ini mungkin skema proses presensi masuk. Jadi masuk ini untuk yang mobile apps itu ada dua. Yang pertama adalah perangkat personal dan yang kedua adalah perangkat instansi. Nah, untuk yang perangkat instansi ini biasanya ditaruh di madrasah masing-masing. Biasanya sebagai pengganti untuk fingerprint seperti itu. Jadi digunakan untuk bersama-sama. Itu tujuannya kita mengadakan perangkat instansi tersebut merupakan untuk mengakomodir guru-guru atau user yang mungkin HP-nya rusak atau mungkin HP-nya ketinggalan seperti itu, atau mungkin bisa digunakan tetapi kamera depannya itu sedang error seperti itu bisa menggunakan perangkat instansi. Nah, yang perangkat personal itu biasanya akan terinstal di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Jadi di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, ke madrasah,
Bapak Ibu tidak perlu antri lagi untuk absensi. Bapak Ibu bisa langsung ke meja Bapak Ibu masing-masing, kemudian Bapak Ibu melakukan absensi dari meja Bapak Ibu masing-masing. Tak cat ya. Nah, dari data setelah Bapak Ibu melakukan presensi, kemudian data presensi itu secara real time akan masuk ke dalam SIM-nya masuk. Akan masuk ke dalam SIM-nya masuk. Dan data tersebut juga akan terkirim ke Simpatika. Seperti itu. Jadi datanya yang data absensi Bapak Ibu masuknya ke masuk, ke SIM-nya masuk ini akan dikirim secara langsung. Setelah Bapak Ibu berhasil melakukan absen, nanti data absensinya akan dikirim secara langsung ke SIM-nya masuk. Misal, saya melakukan absen di jam 2 siang, sekarang ini jam 2 siang, jam 14.00. Setelah Bapak Ibu berhasil melakukan absen, maka jam 2 siang itu juga datanya akan dikirim ke SIM masuknya. Jadi nanti operator atau kepala madrasah itu bisa melihat bahwa user tersebut sudah melakukan absensi di jam 2. Seperti itu. Ini untuk yang perangkat instansinya sebenarnya sama untuk cara absennya, cuman kalau perbedaannya adalah di perangkat instansi ini Bapak Ibu harus memilih usernya terlebih dahulu. Kayak gitu. Kemudian kita punya backup presensi saat terkendala jaringan internet. Bagaimana jika terdapat daerah-daerah yang mungkin koneksinya kurang bagus, mungkin nggak ada WiFi, seperti itu. Jadi di sini kita memberikan way out atau jalan keluar dengan menggunakan presensi swafoto. Kita menyebutnya adalah presensi swafoto. Caranya dari mobile app-nya masing-masing, nanti mobile app tersebut akan mendeteksi bahwa jaringan Bapak Ibu itu kurang bagus atau mungkin tidak ada jaringan sama sekali. Kemudian dari mobile app langsung akan diarahkan ke presensi swafoto. Nah, dari presensi swafoto itu Bapak Ibu tinggal melakukan selfie aja. Tinggal melakukan selfie, kemudian di save gambarnya nanti akan masuk ke dalam sementara waktu sampai HP Bapak Ibu itu ada koneksi lagi. Nanti datanya akan terkirim otomatis ke SIM masuknya. Nah, kemudian di situ operator harus melakukan verval atau verifikasi terhadap data presensi swafoto yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, bagaimana Mas kalau semisal saya melakukan absensinya jam 7, kemudian ternyata HP saya ada sinyal jam 10, itu jam 10 siang seperti itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang diterima oleh si masuk itu merupakan data ketika Bapak Ibu melakukan absensi, bukan ketika data presensi swafoto tersebut terkirim. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan presensi swafoto jam 7, kemudian ada sinyalnya jam 10, maka nanti yang masuk ke datanya adalah jam 7, bukan jam 10-nya. Seperti itu. Oke, kemudian presensi dengan batasan area. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan lokasi presensi. Di lokasi tersebut Bapak Ibu juga bisa melakukan pengaturan radius, seberapa besar radiusnya. Mungkin madrasah Bapak Ibu luasnya sekitar 1 hektar gitu ya, misal. Nah, Bapak Ibu di situ bisa memberikan titik lokasi presensi lebih dari 1. Dan untuk setiap titik lokasi presensi bisa diatur radiusnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kalau semisal ada aturan ketika harus melakukan absensi di lokasi presensi, maka Bapak Ibu harus melakukan lokasi presensi di lokasi yang sudah ditentukan dengan batasan radius yang sudah ditentukan juga dari operator. Jadi dikunci di lokasi presensinya, itu. Kemudian layanan interface. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, layanan interface itu ada 2. Jadi ada SIM dan ada mobile apps. Nah, mobile apps pun juga masih ada 2, mobile apps personal dan juga mobile apps instansi. Itu. Kemudian fitur-fiturnya masuk, di sini ada dashboard data absensi. Nah, dari dashboard data absensi ini
bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan. Jadi kalau semisal datanya kurang lengkap atau misalnya absensinya banyak yang bolong-bolong, mungkin ya banyak yang nggak melakukan absensi, banyak yang telat, mungkin bisa dilakukan kebijakan Bapak Ibu harus melakukan absensi jam 7, kemudian dikunci juga jam 7 seperti itu. Nah, dari dashboard data ini ada di SIM dan juga ada di BI atau Business Intelligence. Kemudian juga ada fitur Zone Presence. Untuk fitur Zone Presence ini, Bapak Ibu bisa mengatur lokasi presensinya lebih dari satu. Seperti yang saya ceritakan tadi, dan misalnya madrasahnya luasnya 1 hektar. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menitikkan lokasi presensi lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3 lokasi presensi seperti itu. Dan setiap titik presensi bisa diberikan toleransi zone atau radius. Jadi setiap titiknya, misal tadi ada 3 titik lokasi, maka di setiap titik lokasi itu bisa diberikan lebar radiusnya masing-masing. Kemudian menggunakan self presence. Jadi Bapak Ibu absensi bisa menggunakan HP Bapak Ibu masing-masing. Dan GPS tracking. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan absen, maka harus mengaktifkan GPS dari HP-nya masing-masing untuk mendeteksi lokasi presensinya. Kemudian ada fitur time setting. Di sini Bapak Ibu di SIM-nya masuk, itu Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan jam kerja reguler atau jam kerja global, kemudian jam kerja khusus. Itu bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan jam kerja dari BPK masing-masing. Misal terdapat untuk PNS Senin masuk jam 7, kemudian untuk yang Senin sampai Kamis masuk jam 7, kemudian untuk yang non PNS Senin sampai Kamis bisa jam 8 masuknya seperti itu. Itu bisa diatur sesuai dengan perannya gitu. Kemudian juga setting hari libur, Bapak Ibu di sini juga bisa melakukan setting hari libur. Misal tanggal 17 Agustus ini libur, maka disetting juga di SIM masuknya itu bisa. Jadi tanggal 17 Bapak Ibu tidak wajib untuk melakukan absen. Kemudian fitur report management, nah ini diperlukan ya untuk laporan-laporannya. Di situ Bapak Ibu juga bisa dapat rekap laporan bulanan dari absensi Bapak Ibu. Bisa difilter juga berdasarkan hari, difilter juga berdasarkan nama pengguna, difilter berdasarkan grup, itu juga bisa Bapak Ibu dapatkan di report management. Di data BI itu juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk sebagai laporan report manajemennya. Oke, kemudian head-to-head-nya untuk yang absensi fingerprint ini dengan masuk. Setiap masuk itu head-to-head-nya adalah absensi fingerprint. Nah, kalau absensi fingerprint ini kan terbatas dengan lokasi ya. Jadi terinstall di madrasah, kemudian digunakan oleh orang banyak, apalagi sekarang COVID lagi naik lagi. Nah, jadi untuk mengurangi penyebaran COVID, itu fingerprint sepertinya juga kurang efektif juga untuk absensi fingerprint. Kemudian perlu Bapak Ibu alokasi anggaran untuk pembelian device-nya, kemudian untuk infrastrukturnya. Jadi Bapak Ibu selain menggunakan layanannya, Bapak Ibu juga harus mengalokasikan anggaran untuk membeli device dan infrastruktur. Kemudian pemrosesan data lebih sulit dan kompleks. Nah, dan lebih sulit di-online-kan juga. Nah, ini untuk yang laporan-laporannya, jadi harus Bapak Ibu download dulu, kemudian Bapak Ibu olah lagi untuk laporan-laporannya. Jadi agak ribet gitu ya, kalau semisal harus menggunakan fingerprint itu. Kemudian dimungkinkan adanya antrian, misal masuknya jam 7, ternyata ada 10 orang yang datangnya jam 7 kurang 10, kan udah mepet tuh. Ya kalau semisal satu orang itu langsung berhasil melakukan absensi. Kalau misalnya satu orang itu
berkali-kali melakukan absensi, kan pasti adanya antrian yang cukup panjang di situ. Kemudian kalau dari masuk ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung juga. Bapak Ibu cuma perlu melakukan install di mobile apps-nya masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu melakukan install lagi terhadap infrastrukturnya, servernya, itu Bapak Ibu tidak perlu melakukan hal tersebut. Kemudian tampilan halamannya mudah, user friendly. Pada mobile apps itu Bapak Ibu, saya yakin paham lah kalau namanya aplikasi. Bahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang update tentang teknologi, insya Allah lebih mudah sih, tinggal diklik aja kemudian sekali klik kemudian absensi dan absensi udah masuk seperti itu. Kemudian pemrosesan data lebih cepat. Jadi semisal Bapak Ibu melakukan absensi, guru-guru melakukan absensi jam 7, kemudian pulangnya jam 3. Nah, dari kepala madrasah itu dapat melakukan download laporannya di malam hari, misal jam 9, atau semisal ketika Bapak Ibu guru-guru sudah pulang semua, kemudian Bapak Kepala Madrasah ingin lihat data absensinya Bapak Ibu guru-gurunya, itu bisa langsung dilihat di SIM-nya. Kemudian lebih fleksibel ini karena terinstall di HP Bapak Ibu guru-guru masing-masing. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu datang ke sekolah tidak perlu lagi harus antri untuk absensi. Bapak Ibu tinggal langsung masuk ke ruangan, kemudian duduk di kursinya, Bapak Ibu buka HP Bapak Ibu masing-masing, kemudian melakukan absensi. Cukup seperti itu cara untuk absensinya. Kemudian adanya dashboard data untuk monitoring. Jadi ini yang saya bilang tadi oleh kepala madrasah atau stakeholder yang berwenang. Di situ ada dashboard data-data yang dapat dimonitoring oleh kepala madrasah, termasuk dari absensi dari guru-gurunya. Seperti itu. Itulah perbedaan dari absensi fingerprint dan masuk. Oke, mungkin saya contohkan, saya lihatkan terkait dengan portalnya. Ini merupakan portalnya Masop. Di sini Bapak Ibu bisa lihat apa keunggulannya, kemudian fiturnya bagaimana, kemudian interface-nya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa melihat pelanggannya siapa aja sih. Pelanggannya Masop itu siapa aja instansi yang sudah menggunakan Masop ini. Bapak Ibu bisa lihat semuanya di portalnya Masop seperti ini. Oke, kemudian berikutnya BI yang saya jelaskan tadi adalah BI atau Business Intelligence. Nah, tampilannya BI seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan filter sesuai dengan organisasi, kota, provinsi, kemudian nama user, email. Itu Bapak Ibu bisa melihat di sini. Total organisasi dari satu channel itu berapa? Jumlah madrasah dari yang di bawah naungan Kemenak itu ada berapa? Kemudian jumlah user yang menggunakan masuk ini ada berapa. Nah, ini juga ada BI, Business Intelligence, yang bisa dilihat oleh kepala madrasah atau Kemenak. Kemudian yang berikutnya adalah SIM masuknya. Oke, untuk saya tunjukkan SIM masuknya. Nah, untuk SIM masuknya seperti ini tampilannya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat berapa total anggotanya, kemudian berapa jumlah perangkat yang diinstal di madrasah, kemudian berapa user yang sudah memverifikasi wajah, yang belum memverifikasi wajah itu ada berapa, kemudian persebaran presensi yang dilakukan di Kudus ini berada di mana saja. Itu Bapak Ibu bisa lihat di dashboard data di halaman standar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan pengaturan jam presensinya seperti jam kerja, kemudian pola kerja, pengaturan keterlambatan, pengaturan hari libur, itu bisa dilakukan di sini. Kemudian
Bapak Ibu di sini juga bisa melihat daftar anggotanya, daftar anggota dari madrasah itu siapa aja sih. Kemudian perannya itu apa aja, itu juga bisa dilakukan di SIM-nya. Nah, seperti ini. Ini tampilannya untuk daftar anggotanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan download laporannya. Di sini juga ada 3 laporan, laporan kehadiran harian, rekap laporan bulanan, dan persentase bulanan. Mungkin saya contohkan juga bagaimana cara melakukan absensinya. Oke. Sebentar. Oke, untuk melakukan absensinya Bapak Ibu sangat mudah. Itu Bapak Ibu tinggal diklik saja yang tombol tengah warna ungu itu. Mungkin nanti tampilannya akan berbeda kalau punya Bapak Ibu, karena punya Bapak Ibu adalah simpatika. Kalau punya saya ini bukan simpatika, karena saya tidak punya akun simpatika. Gitu. Nah, tinggal diklik saja tombol yang tengah, presensi biometrik, kemudian diklik lanjutkan. GPS saya belum nyala. Nah, tampilannya seperti ini. Dia ada lingkaran di halamannya. Kemudian arahkan saja wajah Bapak Ibu ke lingkaran yang ada di situ. Sudah, data absensi sudah berhasil. Nah, seperti itu. Jadi di situ nanti juga ada informasi di luar jadwal atau tepat waktu atau terlambat. Itu akan ada informasinya. Kemudian bisa melakukan catatan, memberikan catatan aktivitas juga. Misal saya hari ini adalah sosialisasi. Nah, ini catatan aktivitas juga akan masuk ke dalam SIM-nya juga. Jadi bisa juga masuk ke dalam SIM. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu cara melakukan absensinya dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Putra. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Salma. Sudah kembali atau belum ya, Salma ya? Ya, Mas Siap. Aldino, terima kasih banyak. Siap, Bu Salma. Bapak Ibu, saya mau memintakan maaf hari ini yang sedianya kita itu menyiapkan seat 500, tapi ternyata dari akun Telkom terdowngrade menjadi hanya 100 peserta saja yang bisa bergabung begitu. Namun semoga yang 100 ini tidak mengurangi ketercapaian informasi sosialisasi terkait penggunaan aplikasi masuk. Oh ya, ini sudah di-share ya, sudah di-share untuk YouTube-nya. Mohon Bapak Ibu bisa lihat di chat, itu ada link YouTube. Nanti bantu di-share di grup ASN ya, grup WA ASN baik RAMI maupun ASN MTSMA. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita buka pertanyaan ya. Untuk yang sebentar, mohon maaf saya mengkondisikan ya di sini. Kita kembali lagi, Bapak Ibu, terkait pertanyaan kita mulai saja, nggih. Kayaknya nih Pak Saudin ada yang ditanyakan nih dari pengawas aliyah. Gimana Pak Saudin? Terima kasih Bu Kasih. Mau tanya, apakah memang aplikasi ini hanya untuk absensi saja, atau bisa dikembangkan dengan LCA Hub
sehingga hari itu bisa tercover kerja kita. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Saudin terkait pengembangan aplikasi ini. Dari awal komunikasi kami ke Telkom bahwa masuk khusus Kabupaten Kudus yang memulai tidak hanya absen saja, tapi juga kita mintanya dikembangkan biar bisa menjadi LCKH kita. Akan tetapi Pak Saudin, untuk pengembangan itu Telkom butuh waktu, dan untuk masa piloting 1 bulan ini hanya absen dulu, tapi saya dijanjikan kayaknya LCKH juga sedang dalam proses pengembangan, Pak Saudin. Oke, sip. Prinsipnya menurut Pak Saudin cocok ya digunakan aplikasi ini ya? Oke. Selanjutnya Bu Triwayuni, silakan Bu Tri, sepertinya mau ada yang ditanyakan. Terima kasih Bu Salma. Ya, memang aplikasi seperti ini kalau zaman sekarang memang bagus sekali untuk diaplikasikan. Yang pertama, kecepatan informasi dan pengurangan administrasi secara manual gitu ya. Ya, secara manual. Tetapi jangan sampai nanti sudah menggunakan aplikasi, tetapi masih kita ini dituntut untuk membuat secara manual. Nah, ini yang bikin kita kadang aplikasi, ya manual juga kita harus mengerjakan. Itu yang pertama. Kalau untuk pencairan, hubungannya ini adalah pencairan tunjangan, TPG maupun selisih tukin, memang syaratnya ini adalah LCKH. Manakala ini LCKH ini tidak bisa tercover, maka untuk selisih tukin ya mungkin belum bisa 100% menggunakan aplikasi ini. Nah, terus untuk absensi, apakah ini kalau misalnya kita pengawas atau guru, kalau memang tidak ada tugas luar yang ada surat tugasnya dari Kementerian Agama atau harus di tempat Sherlock-nya atau tempatnya, memang kalau pengawas ya tempatnya di mana kerjanya pada waktu tidak ada surat tugas. Kalau guru ya harus memang tidak di rumah tetapi di madrasah. Apakah ada aturan seperti itu atau seperti apa? Terima kasih Bu Salma. Nanti untuk titik absennya nanti sepertinya dari penjelasan Mas Aldino tadi yang menyeting adalah pengguna. Nanti tolong diluruskan ya Mas Aldino, seandainya statement saya ada yang tidak pas gitu ya. Jadi untuk surat tugas Bapak Ibu seperti yang berlaku di absen manual kita ya. Seandainya kita tidak ada di titik berarti ya kita surat tugas itu suatu kewajiban, karena kalau tidak absen di luar titik pun tidak bisa terrecord, dengan tidak ada surat tugas ya nanti bisa dimaknai itu apa ya, bolos ya berarti ya. Iya, jadi tetap Bapak Ibu surat tugas itu wajib. Pengawas itu titiknya seperti kesepakatan kita sebelumnya. Kalau yang pengawas itu di Kemenak ya berarti titiknya kita set di Kemenak, bagi yang di KUA ya berarti di KUA. Begitu Bu, rencananya begitu. Iya, mungkin Pak Fahrul Umam yang dari tadi raise hand, ada yang ditanyakan? Atau kepencet ya? Pak Fahrul Umam? Kepingin dada aja. Bagaimana Pak Fahrul Umam? Apa ada yang ditanyakan? Silakan, boleh di open mic, di unmute. Nggak dengar Pak kalau nggak di unmute. Kasih. Oh ya, silakan Pak Fahrul Umam dulu. Oh gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Umam, bagaimana? Maaf di sini karena Bu terkendala masalah apa nih? Sinyal. Aduh, termute lagi Bapak. Boleh dibuka mic-nya. Termute lagi Pak Umam. Saya nggak dengar ini. Pak Umam bisa buka lagi? Boleh di-unmute Pak.
Bu, ganti Bu Nurul aja, Bu. Ganti Bu Nurul, Bu. Oke, silakan Bu Nurul. Ayo jenengan lah. Kok malah Pak, kok malah mumet lho Pak. Ya. Siap, Bu. Bagaimana Pak Umam, bisa segera ditanyakan? Dari tadi saya menyimak itu dalam gambaran saya kelihatannya terlalu ribet gitu. Apa memang karena memang saya belum upload aplikasinya atau gimana ya Bu? Oke. Jadi tadi terangkan sama Putra tadi. Mas Aldino. Mas Aldino tadi, nah itu kan mungkin karena otak saya sudah mulai menua atau gimana, menerima tadi agak blank. Iya. Baik, Pak Umam, untuk aplikasi absen secara online saat ini panjenengan kan memakai fingerprint biasa ya Pak ya. Nah, Ya. ini saat ini tuntutannya itu lebih gitu Pak. Kita dituntut bagaimana bisa absen menggunakan biometrik dan sebenarnya tidak susah Pak, tidak susah panjenengan nanti setelah dari sini coba download deh Pak, coba download terus nanti dicoba dijalankan, nanti yang susah apa kita share bareng. Sebenarnya prinsipnya ini adalah hal baru pasti kita sedikit belajar dan menyesuaikan, tapi saya jamin tidak susah Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya, semangat ya Pak ya. Iya, min kali wungu. Iya, biar bisa kita pantau dari sini Pak. Jadi ya berlaku untuk min juga. Ngaten nggih? Nggih. Assalamualaikum. Oke, semangat Pak Umam. Selanjutnya, adakah lagi pertanyaan? Bapak Ibu, karena siang hari ini kita sangat terbatas sekali, jadi nanti saya minta dari Telkom, mohon Mas Putra, Mas Aldino, Mas Taufik yang ada di sini, nanti bikin tutorial tertulis ya yang bisa kita share ke guru-guru kita, link mana yang harus dipencet, terus apa yang harus dilakukan, step-stepnya. Nanti kita diberi itu ya Mas Putra ya? Ya, Ibu, sebenarnya untuk masuk sendiri sudah ada panduannya, sudah ada tata cara bagaimana penggunaannya. Min modele, itu sudah ada. Min modele anu, apa jenengku? Sak kelas. Jadi nanti sudah ada di komen ini, betul. Termasuk juga dari pertemuan hari ini sudah saya rekam juga, sehingga rekamannya juga bisa di-sharing dan bisa dilihat bersama juga nanti. Ya. Karena 100 orang itu hanya terbatas sekali Mas dari sasaran kita, jadi bagaimanapun Mas Putra nanti share itu ya WA nanti biar bisa saya teruskan ke berbagai grup ASN. Siap Ibu. Gitu ya Mas Putra. Siap. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan terkait pemberlakuan aplikasi masuk ini? Jadi di berbagai kabupaten sudah ada yang melaksanakan dan Kudus termasuk yang belum Bapak Ibu, dan saya sebagai kepala seksi merasakan sekali bahwa pelayanan kita untuk menghitung uang makan panjenengan, selisih tukin panjenengan itu sangat-sangat lamban. Kenapa? Karena itu peserta ini karena manual, jadi ya sangat butuh waktu dan tenaga yang banyak sehingga jenengan tidak terlayani dengan maksimal. Nah, ini juga membuat kami kepikiran Bapak Ibu. Jadi masuk ini sebenarnya sudah berlaku di berbagai kabupaten. Saya mohon kerjasamanya. Semoga aplikasi ini yang mungkin menurut jenengan itu hal baru dan sepertinya bikin apa ya? Sepertinya ruwet begitu ya kalau bahasanya Pak Umam. Semoga jenengan apa ya? Kalau guru sekarang itu kan tuntutannya untuk merdeka belajar. Jadi ini adalah hal kecil bagaimana jenengan harus belajar, harus siap beradaptasi sehingga aplikasi yang kita pakai bersama bagaimanapun ini ada terlingkup dengan simpatika, Jadi
manajemen kehadiran, manajemen ketercapaian pekerjaan, arah kita ke sana nantinya, itu biar lebih akuntabel, jenengan lebih terlayani dengan baik, begitu. Bisa diterima nggih Bapak Ibu? Dan mohon maaf ini tidak gratis, sekali lagi berbayar 50.000 per tahun, begitu. 50.000 per tahun ini memang tarif yang ditetapkan oleh Telkom, jadi jangan dikira Kemenak 45 yang maaf Kemenak 5.000, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang murni tarif MOU kami dengan Telkom adalah 50.000. Jadi ya mohon Bapak Ibu untuk ikhlas, untuk berkenan dengan kesadaran karena ini adalah alat atau cara untuk kami melayani panjenengan biar terlaksana dengan baik pelayanan dan manajemen ASN di Madrasah Kabupaten Kudus. Interupsi Bu. Silakan Pak Fanani. Bu mau tanya Bu, ini kaitannya tadi yang ASN itu mendapat tugas bukan dari Kemenak tapi dari lembaga atau yang di DPK kan Bu, jelas. Itu sehingga memungkinkan tidak bisa melakukan absen di tempat kerja. Apakah sebelumnya harus minta izin kepada kantor atau bagaimana? Terima kasih. Teknisnya bagaimana Mas Putra? Apakah nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa absen itu bisa mengupload surat tugas atau bagaimana? Mohon dijawab Mas Putra dari pihak Telkom, silakan. Ya mungkin seperti ini Bu. Jadi tergantung dari apa ya, kayak tempat tugasnya. Jadi kalau misal di tempat tugas kan di 2 madrasah seperti itu Bu ya. Jadi bisa ditambahkan lokasi untuk 1 orang tersebut itu di 2 madrasah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan absensi di 2 madrasah tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau semisal bukan tempat tugas yang sering dikunjungi, mungkin atau hanya kunjungan saja ke madrasah yang lain, itu bisa juga dilakukan yang namanya klaim atau bisa disebut klaim. Jadi di situ bisa diubah absensinya jadi izin atau sedang dinas luar, itu juga ada fitur untuk mengupload surat tugasnya di situ. Jadi seperti itu Bu. Jadi tinggal dari madrasah ke madrasah lainnya itu berupa kunjungan atau memang di situ juga sebagai tempat tugasnya seperti itu. Jadi ada menu klaim ya Mas ya, untuk mereka yang berhalangan untuk absen pada hari itu. Jadi ada klaim mungkin di situ bisa mengupload surat tugas. Begitu Betul. ya? Oh, begitu Pak Fanani. Jadi gini Bu maksudnya. Ya. Tidak kita pungkiri bahwa mungkin di setiap madrasah itu kan ada kegiatan di luar madrasah. Katakanlah bisa disebut rekreasi atau dharma wisata. Itu kan biasanya berangkat malam atau berangkat pagi sehingga mungkin waktu pulangnya pun tidak bisa absen di tempat gitu loh Bu. Kalau misalnya seperti itu realitanya, jenengan itu kan saat melakukan rekreasi, maka jenengan harus membawa surat tugas rekreasi, begitu kan? Surat tugas mendampingi rekreasi. Nah, saat jenengan tidak bisa absen di titik, maka jenengan bisa melakukan klaim dengan mengupload surat tugas tersebut. Oh gitu ya. Ya. Iya Pak Fanani. Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fanani. Selanjutnya ada pertanyaan. Terima kasih. Salma. Silakan. Salma. Ya. Bu Salma. Iya Pak Saudin. Nah, ini apakah hanya berlaku untuk yang di bawah Satker di Kemenak atau yang di negeri juga? Saat ini MOU kami hanya untuk guru yang satkernya di Kemenak, guru-guru DPK dan guru MIN. Karena penggajian penghitungan tunjangan MIN adalah di Kemenak, jadi ya di Kemenak jadi guru MIN dan guru satker Kemenak saja.
Guru madrasah negeri belum berlaku, Pak, untuk MAN dan MTSN belum. Oh, tidak ditawarkan juga yang bisa tuker yang lain. Bapak, kita baru trial, baru awal sekali. Jadi ya kita maksimalkan yang kepentingan kita aja dulu. Nanti kalau sudah jalan baik dan memang sangat berguna untuk pengurusan administrasi dan lain-lain, ya nanti kita tekankan Pak Saudin. Ampun ku atas. Iya. Ngoten Bapak, ada lagi pertanyaan kah? Oh ya, ini ada pertanyaan dari SZ ini. Kapan aplikasi ini mulai digunakan? Secara MOU kita trial mulai tanggal 4 ya Mas Aldino, Mas Putra ya. Tanggal 4 nih. Nanti 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus. Jadi nanti mulai besok nanti sore kalau sudah ada link yang kami share, mohon semua mendownload. Nanti kita sharing bareng-bareng. Besok kita lihat bagaimana bisa login tidak, dan step apa, ada masalah apa, begitu ya. Jadi besok tanggal 4 bisa kita mulai bareng-bareng, nanti akan kita share link dari Telkom, begitu. Kalau boleh usul, Bu. Iya, silakan Pak Fanani. Gini, Bu, mungkin butuh waktu sekitar 1 minggu untuk pencobaan atau trial dari aplikasi tersebut, dan waktu itu masih menggunakan absensi seperti biasa, seperti itu. Oh, boleh. Jadi aplikasi ini mulainya tanggal 4, tapi karena ini baru, ya jenengan harus berjaga-jaga dulu. Harapan kami sesuai dengan yang disampaikan Bu Tri Wahyuni, apa yang sudah dilakukan secara online tidak terulang secara manual, tapi karena 1 bulan ini, alhamdulillah Telkom berbaik hati sekali, 1 bulan ini kita bisa melaksanakan trial. Jadi untuk 1 bulan ini kita pakai ganda dulu ya, kita sepakati begitu. Pakai manual dan pakai aplikasi. Ngaten nggih, untuk jaga-jaga. Bisa diterima, Bu? Oke. Bisa diterima. Oke, ya Pak. Terima kasih. Pak Ambar, ada yang mau disampaikan kah? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, insya Allah cukup jelas. Oh, alhamdulillah. Cukup, Bu, insya Allah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu, sebelum kami tutup? Sebelum kami tutup. Oh ya, Bapak Ibu, nanti adminnya adalah dari Kemenak, Bapak Ibu. Kemenak tentunya dari seksi Penmat, adminnya dari sini. Jadi tidak dipegang oleh madrasah masing-masing, tapi dari Kemenak Kudus. Begitu. Selanjutnya, adakah pertanyaan? Mungkin ada batasnya enggak, Bu Salma? Misalnya kalau absen pagi dari jam berapa maksimal jam 7:30 ya, itu sudah jelas. Atau tidak ada maksimal untuk absen pagi atau sore, atau dibebaskan lah pokoknya rano jam-jaman atau gimana? Ada settingnya Bu Tri, ada settingnya untuk masuk ya jam 6 sampai 7:30, cuman finalnya nanti kita komunikasikan lagi dengan Telkom, tapi prinsipnya ada, itu dibatasi. Range antara jam 6 sampai 7:30 untuk keberangkatan, untuk pulangnya jam berapa nanti juga ada batasnya gitu, tidak terus los-losan begitu. Ngaten Bu Tri. Pak Nuryadi kayaknya tadi ada yang ditanyakan deh. Terima kasih, Bu. Berarti kalau untuk yang misalnya terlambat, padahal terlambat kan di situ ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, kan seperti itu, Bu. Kan ada aturannya sendiri. Iya. Oh, terlambat 1 menit termasuk ini berapa potongan persennya terlambat. Nah, seperti ini kan nanti tidak terfasilitasi bagi yang terlambat. Itu seperti apa? Ya, difasilitasi. Saat jenengan itu jam 7 harus masuk, tapi kita membuka portal itu dari jam 6 sampai jam 8, misalnya ya Bu ya, misalnya. Berarti kan tetap yang terlambat 1 menit dapat potongan 0,5%, kita sesuaikan dengan aturan pembayaran tunjangan kinerja sesuai KMA, Ibu. Berarti kan nanti bukanya kalau misalnya masuk itu maksimal jam 7:30, berarti dibuka sampai jam 8 mungkin ya. Ya, jangan harus buka jam 7:30.
Jenengan bukanya harus jam 7, Bu. Harus sebelum kalau kita Kemenak ya sebelum 7:30. Lah ya kan maksudnya gini, berarti kalau sebelum 7:30 kan otomatis tidak ada yang terlambat. Ya. Nah ini loh. Padahal biasanya kan ada yang terlambat sampai di kantor, kecuali absennya nanti di jalan daripada terlambat terus aku absen di jalan, yang penting absen. Nah itu beda lagi ya Bu Salma. Putri, ini yang kita bahas di madrasah. Jadi guru kan jam 6 sampai jam 7:30 gitu ya. Yang kalau pengawas beda. Jam 7. Jam 7. Iya, jam 7 itu sebelum dia jam 7 sudah absen, berarti dia kan tepat waktu, Pak, tidak terlambat. Tapi kalau dia dibuat jam 5 atau sampai jam 7 itu loh, Bu. Oh, ya enggak, Pak. Nanti kalau dia jam 7:05 datangnya kan memang terhitung terlambat, Pak. Dia tetap bisa absen, tapi dia kena aturan tukin, perpotongan sekian persen, begitu. Berarti kan bisa tetap absen, masih dibuka maksudnya. Iya. Cuman ya nggak terus 3 jam setelahnya masih dibuka, tidak seperti itu juga, Ibu. Iya. Telatnya 3 jam. Telatnya 3 jam. Oke, Pak Nuryadi. Ya, terima kasih Bu Kasih. Jadi yang jelas untuk trialnya dimulai besok pagi tanggal 4, ya gitu. Itu berlaku untuk semua guru MIN dan guru DPK di madrasah swasta di semua jenjang, begitu ya Bu. Ya. Kemudian yang kedua, kebetulan di MIN juga ada pegawai non guru dan berstatus sebagai PNS, kan gitu. Ini apa masuk dalam uji coba ini atau hanya untuk guru ansih ini? Oh ya. Terima kasih Pak Nuryadi atas diingatkannya. Jadi untuk MIN berlaku untuk guru dan non-guru yang PNS. Ya, terima kasih Pak Nuryadi. Iya, akan kami ingat-ingat itu bahwa berlaku juga untuk PTK di MIN. Begitu. Terima kasih. Ya. Pengawas juga Bu. Pengawas bagaimana? Mau diterapkan dulu? Pengawas nggak dulu ya Bu? Ya biar sama. Ya? Biar sekalian Bu, biar sekalian. Putri, biar sekalian bareng-bareng latihannya. Pengawasnya nanti aja ya, bulan depan ya. Siap. Ayo lebih. Siap. Oke. Putri masih bisa kipas-kipas itu. Enggak, ini sebenarnya kipas-kipas atau enggak itu enggak ada kipas-kipasnya Pak, karena Putri selama ini harus ke kantor, tetap harus jempol. Jadi enggak masalah sebenarnya, iya. Iya, enggak masalah. Iya, oke. Guyon Bu, Putri guyon. Ya, semuanya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ditanyakan mumpung kita masih ada Mas Putra, Mas Aldino, Mas Taufik di sini. Kalau Bapak Ibu. Ya, Bu, mohon untuk aplikasinya, linknya segera di-share begitu biar kita bisa coba-coba lebih awal. Jangan sampai di tengah malam besok pagi kita kesulitan, kan susah juga itu. Oke, siap Pak, siap. Ya, kita tunggu juga dari Telkom untuk kami forward ke panjenengan Sami. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terakhir barangkali Bu Haji. Silakan. Kalau tadi yang kaitannya dengan pendampingan siswa, putus ya? Ini contoh yang tidak lancar ini. Bagaimana Pak Ambar? Saya sendiri tadi jika ada ASN guru tadi yang perawatan di rumah sakit, berarti nanti yang diupload surat dari rumah sakit selama berapa hari gitu ya Bu ya? Sama seperti yang dikasih tadi ya? Iya, saya rasa begitu. Diklaim namanya ya. Ya. Ya, sekarang Pak. Kalau itu cuti Ibu, kan kita kemarin liburan nggak ada libur. Liburan kan nggak ada libur toh, kita masuk. Nah, kalau cuti kita mengambil cuti tapi dibersamakan dengan libur siswa, bagaimana? Saya loading Pak, jadi
Hari libur siswa dan hari libur guru itu kan dua hal yang berbeda. Kalau seandainya jenengan seharusnya masih tugas saat libur siswa, ya jenengan cutinya cukup diklaimkan di absen. Saat jenengan tidak bisa melakukan absen, harus dipertanggungjawabkan dengan mengklaim surat tugas, surat cuti, surat izin sakit, dan sebagainya. Begitu ya Pak Yi, Tambar. Ya, terima kasih. Ya. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Cukup, Bu. Cukup ya. Biar kita bisa segera eksekusi, Mas Putra, Mas Aldino, Mas Taufik, mohon segera dikirim linknya. Step-step apa yang harus kami lakukan, dan mohon nanti seandainya ada pertanyaan saya forward, cepat-cepat direspon ya, Mas. Izin Bu Salma, Ya. ada beberapa yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan piloting masuk. Yang pertama berkaitan dengan piloting besok tanggal 4 ya. Sebenarnya agak ngepet waktunya, tapi coba kita usahakan semaksimal mungkin. Artinya sebelum piloting kita membutuhkan data user yang akan dipilotingkan, yang mana kan data GTK yang ada di masing-masing madrasah itu nanti kita mohon bantuan untuk admin madrasah yang loginnya ke Simpatika untuk melakukan sinkronisasi layanan masuknya. Yang pertama itu, sehingga nanti user-usernya akan dimasukkan ke dalam sistem masuk. Yang berikutnya berkaitan dengan komunikasi. Alangkah lebih baiknya karena pesertanya tadi disampaikan 300 sampai 500-an pengguna di GTK Kudus. Usul dari kami bagaimana kita membuat sebuah grup, entah itu grup WA atau entah itu grup Telegram, yang mana yang enak kita ngikut saja, di-invite nomornya saya sama nomornya Mas Aldino sama Mas Taufik juga di sana, sehingga ketika ada komunikasi tata cara penggunaan layanan masuk, bagaimana jika ada kendala dan lain-lain, itu kita bisa langsung menjawab di grup tersebut. Sehingga kasihan kalau saya melihat takutnya Bu Salma lagi ada kegiatan, para guru-guru atau pengawas dan juga yang lain mau bertanya ke Bu Salma, banyak sekali yang bertanya, sehingga Bu Salma akan kerepotan. Sehingga saran saya mending kita buatkan grup bersama saja. Nanti saya sama Mas Aldino yang akan coba bantu menjawab di grup tersebut. Nanti juga ada tim kami yang lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan penggunaan. Sebenarnya penggunaan tadi sudah saya sharing juga linknya di chatting Zoom ini, ada di situs bantuan.masuk.id. Di sana ada tata cara bagaimana menggunakannya, bagaimana menginstal layanan masuk di smartphone-nya masing-masing. Nah, hanya saja nanti komunikasi lebih detailnya itu tadi kembali ke grup tadi. Takutnya ada beberapa user mungkin yang ada beberapa pengguna yang mungkin mengalami kesulitan yang memang ternyata yang dialami berbeda nih dengan guru-guru atau dengan user atau pengguna yang lainnya. Itu bisa disampaikan di grup. Bisa jadi nanti kendala tersebut dialami juga oleh user atau GTK yang ada di madrasah lainnya, sehingga bisa sama-sama saling mensolusikan. Nah, mungkin itu sih Bu, yang terpenting itu sebenarnya data sih Bu. Kita butuh data mana saja. Kalau semua min yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian yang tadi adalah guru yang tinggalnya swasta, seingat saya tadi. Nah, itu kira-kira madrasahnya mana saja. Nah, sehingga kita bisa memprosesnya di sore hari ini, malam sudah bisa disinkronisasikan, besok pagi sudah bisa diimplementasikan. Harapannya seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Salma. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Mas. Data masih dalam proses. Ini nanti setelah jadi langsung kita kirim ke Mas Putra terkait data yang sesuai list Excel-nya yang dikirim Mas Taufik. Untuk grup WA-nya kita sudah ada grup WA ASN, nanti Mas Putra saya masukkan di situ ya. Kalau Mas Aldino saya belum punya nomor WA-nya, kalau dikirim ke saya sekalian saya masukkan sekalian. Jadi nanti
sementara ini Bapak Ibu ASN bahwa grup ASN kita maksimalkan terkait uji coba masuk, begitu ya? Ya, saya anggap ya. Jadikan Begitu. satu atau dipisah, Bu? Apa tidak mengganggu yang lain? Kita pisah, ada dua apa namanya? Karena kalau kita bikin grup WA sendiri itu maksimalnya 250, Mas. Ya kan? Terus kita udah kebanyakan grup, kita ada grup ASN dipisah RAMI, MTSMA, jadi nanti kita terpisah di 2 grup gitu ya, Mas ya? Siap, Ibu, kita ikut. Oke. Atau kalau misalnya dari pihak Mas Taufik setelah ini merapat ke kami untuk terkait apa namanya terkait bagaimana mengoperasionalkan aplikasi ini, kami terima kasih sekali, Mas. Iya, Bu. Oh, terima kasih Mas Taufik. Ditunggu ya, Mas, kedatangannya di Penmat. Kalau mungkin Telegram gimana, Bu? Kalau kebanyakan grup nanti kita nggak itu, Pak, nggak konsen. Telegram itu banyak sekali grup-grup yang apa ya, menurut saya tuh banyak spamnya begitu. Jadi kita maksimalkan yang sudah ada karena terlalu banyak grup juga kayaknya nggak sehat buat HP ya, Pak ya. Jadi kita pakai WA saja ya, pakai WA saja. Yang sudah ada kita maksimalkan. Oke, Mas Putra, Mas Taufik nanti bergabung di grup kami. Sementara itu, Bapak Ibu, kita menunggu data dan Mas Taufik kami tunggu di sini untuk terkait teknisnya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Tentu apa yang kita laksanakan siang ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga setelah ini ada komunikasi baik di antara kita. Jadi pelaksanaan pengaplikasian aplikasi masuk ini bisa berjalan lancar. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.